Bagaimana cara menghafal Al-Quran bagi orang yang sudah sepuh? Ya, lil kibar. Walaupun di sini ada yang masih muda-muda. Ya, lebih malu lagi kalau judulnya nanti lebih malu bagi kita ini yang sehat al-afiah yang masih muda. Bagaimana cara menghafal Al-Quran bagi mereka yang buta matanya? Wah, ini pukulan berat bagi kita yang apa? Yang meremehkan Al-Quran atau membaca Al-Quran sekalipun. Farahman wa rahmakumullah jami'an, Al-Quran harusnya kita agungkan sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Fa Al-Quran termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita junjung tinggi ini Al-Quran dengan membacanya, memahami maknanya, menghafalkannya. Dan subhanallah, agar kita bisa memuliakan Al-Quran lebih-lebih, Anda perhatikan coba, ketika Al-Quran, ketika wahyu diturunkan, diamanahkan ke malaikat Jibril alaihissalam untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka mendengar Al-Quran? Di antara mereka ada yang jatuh pingsan mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang suaranya sangat berisik, yang suaranya sangat kuat. Di antara malaikat ada yang sujud nggak bangun-bangun. Di antara malaikat ada yang ruku nggak bangun-bangun. Di antara malaikat ada yang menundukkan kepalanya. Dan yang pertama kali diamani untuk mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian para malaikat bertanya, "Madza qala rabbuk?" Apa yang dikatakan Rabb kamu wahai Jibril? Kemudian kata Jibril alaihissalam, "Qala al-haq." Allah berkata al-haq, kebenaran. Al-haq itu berat. Makanya kita sedang memegang, kita sedang menghafalkan, membaca, mentadabburinya. Ya. Al-Quran termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sekian mukjizat, yang paling besar adalah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Masing-masing Nabi dicoba oleh Allah. Nabi Ibrahim dicoba dengan yaitu api yang menyala-nyala. Nabi Musa dicoba dengan rasa takut dari kejaran-kejaran Fir'aun dan pasukannya. Ya, dan Nabi Muhammad SAW dicoba dengan kemiskinan. Tapi mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW adalah yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran bagi yang membacanya punya keutamaan. Al-Quran sendiri juga punya rahasia. Al-Quran ya juga akan menjadi syafaat bagi kita apa yang kita baca. Sebagaimana Nabi telah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Ya, hendaknya kalian baca Al-Quran karena dia ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Sebagai syafaat. Siapa enggak butuh syafaat di yaumul qiyamah? Yang disebutkan Nabi SAW, manusia dalam keadaan telanjang, ghurlah, mereka juga enggak dikhitan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah mereka enggak saling melihat di antara kemaluan mereka ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, enggak sempat lagi sudah mereka melihat kemaluan antara mereka." Siapa enggak butuh syafaat dari Nabi SAW? Perantara-perantara syafaat seperti diantaranya membaca Al-Quran. Subhanallah, matahari didekatkan di atas kepala kita sekitar 1 mil. 1,6 kilo, kebayang matahari di atas kepala kita 1,6 kilo. Yang panasnya matahari kita rasakan di bumi, jaraknya padahal dari bumi ke matahari 20 atau 46.525.000 kilometer. Gimana kalau di atas kepala kita 1,6 kilo?
Masing-masing manusia nanti keringatnya sesuai dosa mereka. Al-jaza' min jinsil amal. Ada manusia yang keringatnya menenggelamkan mereka. Sudah bingung mau menyelamatkan diri. Ada yang keringatnya sehidungnya, sedagunya, sedadanya, sepusernya, sepahanya, sebetisnya, semata kakinya. Ada yang sedikit sekali. Tergantung dari amalan kebaikan dan dosa kita. Semakin sedikit dosa kita, semakin sedikit keringat kita di yaumul qiyamah. Di padang mahsyar pada waktu itu, subhanallah. Yang di padang mahsyar pada waktu itu, Allah betul-betul marah. Allah nggak pernah marah seperti di padang mahsyar sebelumnya atau sesudahnya seperti di padang mahsyar. Innallaha lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu mithlah. Allah nggak pernah marah. Di waktu itu saja Allah marah. Sampai yang biasanya arsy-Nya Allah dipikul berapa malaikat? Berapa malaikat? 4 malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tetapi ketika di padang mahsyar, karena Allah betul-betul marah, dipikul oleh berapa malaikat? Dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Sebutkan dalilnya. Surat Al-Haqqah. Sebutkan. Bismillah. Bismillah. Wa yahmilu, lanjutkan, wa yahmilu arsya rabbika, terus fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan subhanallah, ya, waktu itu arsy Allah dipikul oleh para malaikat. Berapa malaikat? 8 malaikat. Karena Allah marah. Karena Allah marah. Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat, yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama dan berikan dia ilmu tafsir. Dia menafsirkan sebenarnya dimaksudkan bukanlah 8 malaikat, tapi 8 saf malaikat. Jadi malaikat bersof-sof. Berapa ujungnya dari sana sampai ke sana? Gak ada yang tahu. Saking banyaknya yang memikul arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, 1 malaikat ini, telinga antara baina al-masafah, baina syahmai udhunai wa katifai, antara daun telinga sampai bahunya, 700 amin. 700 tahun perjalanan. Telinganya malaikat. Subhanallah, ini wahyu Allah ini kalau turun itu betul-betul membuat para malaikat takut. Gimana kita nggak takut, coba bayangin. Wah, ini rahmin wa rahmakumullah jami'an. Orang yang sering membaca Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang bersama golongan para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran walaupun apa? Ya tata'ta'. Ya, baca Al-Quran keliru-keliru, magep-magep, mengap-mengap, ya. Dan dia dalam keadaan berat baca Al-Quran, dia juga dapat pahala. Ya, lahu ajron, dia punya 2 pahala. Dalam riwayat Imam Bukhari, setiap 1 hurufnya 10 pahala. Masya Allah. Fa ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Juga Nabi SAW telah bersabda dari hadis Utsman bin Affan, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik Anda adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Dan juga disebutkan dalam yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qara'a al-Qur'an, ya, wa ya'mal bihi faka'annahu al-utrujah ta'muhu tayyib wa rihuha tayyib. Seorang yang belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian mengamalkan Al-Qur'an seperti apa? Seperti utrujah. Utrujah itu seperti jeruk
sukadi. Rasanya enak, dimakan juga enak, aromanya enak. Itu permisalan Al-Quran. Orang baca Al-Quran beramal dengannya, kita bisa melihat dia itu punya keutamaan. Bergaul dengan dia asyik, seperti utrujah. Punya aroma yang enak, dan dimakan juga enak. Dan ada sebagian orang man lam yaqra al-Quran wa ya'mal bihi. Ada di antara manusia, dia jarang baca Al-Quran, tapi amalan dia, selalu dia terus berazam untuk beramal dengan amalan yang ada di dalam Al-Quran. Faka'annahu at-tamr, kata Nabi. Dia seperti kurma, la rihun laha, ya, wa ta'muha tayyib. Dia nggak punya aroma, tapi apa? Dimakan enak. Nah, dimakan enak. Subhanallah, sekali lagi Al-Quran punya banyak keutamaan. Maka jangan sekali-kali ditinggalkan. Jangan sampai sehari pun gak pernah baca Al-Quran. Jangan sampai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan Al-Quran ini, yang ada dari Al-Quran ini, itu kesembuhan. Kesembuhan bagi Anda. Nah, kesembuhan bagi Anda. Bukan hanya kesembuhan dari apa? Masalah-masalah non medis, sihir, kesurupan, kena ain. Tidak. Masalah psikis juga bisa. Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda tenang? Dan dzikir adalah Al-Quran. Induknya zikir adalah Al-Quran. Disebutkan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan, disebutkan di antara rata-rata awal munculnya masalah rumah tangga adalah rumah tangga tersebut gak pernah dibacakan padanya Al-Quran. Suami istri gak pernah baca Al-Quran. Anak gak baca Al-Quran. Ya, yang dibaca berita-berita HP. Yang dibaca game-game yang ada di HP. Ya, fa ini rahimahumullah jami'an. Al-Quran adalah syifa. Bukan hanya itu saja, juga syifa untuk apa? Jasad kita. Obat untuk fisik kita. Bukan hanya obat untuk kasus non medis ataupun psikis, juga fisik. Berapa banyak orang dengan membaca Al-Quran, subhanallah, sembuh dari stroke. Subhanallah, ajib. Gak pakai terapi apapun, gak pakai herbal wala obat kimia. Baca Al-Quran. Ya, berapa banyak orang baca Al-Quran, migrainnya, vertigonya sembuh. Subhanallah, ajib. Hati, subhanallah, kalau diisi Al-Quran, didengerin melalui telinga, diproses di otak, kemudian diproses ke jantung kita. Kalau jantung kita baik gara-gara dengar Al-Quran, saat itu jadi obat. Makanya Nabi SAW bersabda, idza salahat hadhil mudghah, salaha jasadu kulluh. Wa idza fasadat hadhil mudghah, fasada jasadu kulluh, ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya gumpalan daging ini kalau baik, maka ikut baik semua jasad. Jika gumpalan ini rusak, maka ikut rusak semua jasad. Ketahuilah gumpalan ini adalah jantung atau hati. Dan subhanallah, ketika didengar Al-Quran, diproses di otak, kemudian masuk juga ke jantung, jantung baik, organ ikut baik. Subhanallah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Namanya rumah Al-Quran, rumah yang diajarkan padanya Al-Quran. Dan ajaibnya yang belajar, rata-rata orang-orang yang sudah sepuh. Ya, orang-orang yang sudah sepuh. Walaupun sepuh, atau mungkin ada yang paruh baya, usia 40 tahun. Ya, jangan putus asa untuk bisa tetap menjaga Al-Quran. Minimalnya membacanya, dan kalau bisa tetap menghafalkannya. Nabi SAW, kalau Anda lihat, mulai diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW dalam keadaan usia Nabi 40 tahun lebih. Dalam keadaan 40 tahun lebih. Dan Nabi SAW ketika diperintah oleh Jibril alaihissalam untuk membaca surat Al-Alaq ini, ya, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku laki-laki yang buta huruf.
Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Coba. Demikian kita semua demikian, dari nggak bisa baca sampai bisa. Ya, dari nggak bisa baca sampai bisa. Dan itulah perjuangan. Ya, dicatat pahala perjuangan dari kita belajar. Walaupun ada yang baca, diantaranya baca Iqra, lama. Ya, nggak bisa-bisa, sabar. Nah, demikianlah bedanya antara anak kecil dan orang sepuh. Hafalan ketika masih kecil, sebagaimana disebutkan para ulama, sebagaimana ma'ruf, ya, al-hifat inda sighar kan naqsh 'ala al-hajar, wal hifat inda al-kibar kan naqsh 'ala al-ma. Hafalan ketika masih kecil seperti mengukir di atas batu. Hafalan ketika usia sudah tua seperti mengukir di atas air. Nah, tapi bukan berarti Anda putus asa, enggak juga. Teori ini enggak mutlak, tergantung niat dan perjuangan Anda dan doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di usia 40 tahun lebih condong kepada pemahaman. Di usia Masya Allah dari kecil condong kepada hafalan, pemahaman kurang. Kalau sudah seperti usia Anda ada ini 40 tahun ke atas, pemahaman kuat tapi hafalan melemah. Tapi anak-anak kita hafalan kuat tapi pemahaman kurang. Nah, ada beberapa cara agar Anda bisa menghafalkan walaupun Anda ya usianya sudah di atas 40 tahun. Ya, bukan berarti nggak boleh hafalan Al-Quran lagi, nggak juga. Sebagian yang pernah dikisahkan Syekh kami, waktu itu ada seorang bapak-bapak yang sudah sepuh. Si imam membaca satu surat dalam Al-Quran, kemudian si imam lupa. Dan dibetulkan oleh makmum yang ada di belakangnya. Setelah salam, si makmum penasaran, siapa yang membetulkan bacaan dia? Dalam keadaan usianya, ternyata ketika dengar suara membetulkan suaranya seperti suara orang yang nafasnya nafas orang tua kedengaran. Seusai salam dilihat ternyata kakek-kakek. Ditanyai, Masya Allah, usia berapa kek? Usia saya 75 tahun. Allahu Akbar. Hafal Al-Quran dari usia berapa kek? Baru 5 tahun lalu selesai hafalan 30 juz. Allahu Akbar. Kok bisa usia kayak gini, usia 70 tahun, 5 tahun lalu kakek bisa menghatamkan Al-Quran? Apa kata kakek-kakek ini? Doa ibu saya dulu ketika saya masih kecil. Semoga saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran saya. Dan dikabulkan Allah baru saja ketika saya menginjak usia 70 tahun. Subhanallah. Gak ada yang mustahil. Kullu syai' mungkin fahuwa mungkin. Segala sesuatu yang mungkin, pasti mungkin. Di sisi Allah gak ada yang mustahil. Nah,